Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari ini, Engkau begitu baik bagi kami, memberkati, menyertai setiap kehidupan kami, pekerjaan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, berkati pekerjaan kami agar berkenan bagimu dan menjadi sukacita bagi kami dan berkat bagi orang di sekitar kami. Bapa di sorga, malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan penuhi kami dengan hikmat yang dari sorga, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat 19. Ayat pembimbing renungan ayatnya yang ke-14, begini dikatakan dalam firman Tuhan. Maka turunlah dia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan ini, mujizat karena taat. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik setiap tindakan yang baik atau tindakan yang buruk, pasti akan ada konsekuensinya. Demikian pula dengan ketaatan dan ketidaktaatan atau kesombongan. Ketaatan pada Tuhan berujung pada hadirnya kuasa dan kasih karunia Allah. Sedangkan ketidaktaatan atau sikap yang sombong mendatangkan malapetaka dalam kesukaran hidup atau jauh dari kuasa dan kasih karunia Allah. Dalam renungan ini, seorang panglima Aram yang bukan Israel, yaitu Naaman, yang merasakan kuasa dan kasih karunia Allah yang memelihara, memberkati, menyelamatkan, serta menyembuhkannya dari penyakitnya. Allah Israel memberkatinya dalam setiap medan peperangan, membuatnya terkenal walaupun ia berkebangsaan Aram, artinya bukan Israel. Namun untuk apa semua ketenaran apabila dirinya menderita penyakit kusta? Di zaman itu tidak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit kusta. Satu-satunya cara adalah kegigihan bertahan hidup sambil berharap adanya pertolongan. Tanpa diduga olehnya, salah satu pelayannya, yaitu seorang gadis Israel yang ikut tertawan, memberi informasi bahwa ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Informasi ini menimbulkan harapan dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, Naaman berbenah dan pamit kepada rajanya untuk berobat ke Samaria, tempat Nabi Elisa. Ia mempersiapkan surat jalan dan juga hadiah atau sesuatu yang akan dipersembahkan, yaitu berupa barang berharga seperti emas, perak, dan sebagainya, untuk diberikan kepada Nabi Elisa tersebut. Sesampai di rumah Elisa, bukan kesembuhan ilahi yang ia alami, melainkan kekesalan hati. Mengapa Naaman kesal pada saat itu? Ternyata
ia disuruh Elisa mandi di sungai Yordan yang keruh sebanyak 7 kali. Sebagai seorang yang terpandang, terhormat dan terkenal, Naaman merasa telah dihina oleh Elisa. Bagaimana mungkin seorang yang terpandang mandi di sungai yang keruh, yaitu sungai Yordan itu? Tetapi pegawai Naaman berkata kepadanya dan menyarankan, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi nabi itu hanya berkata, mandilah maka kamu akan tahir. Mendengar saran dari pegawainya, akhirnya Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi itu. Ia mandi 7 kali di sungai Yordan dan ia menjadi tahir. Sahabat renungan malam Shalom, kesembuhan Naaman bukan sekadar perintah nabi atau pegawainya atau kebaikan gadis Israel itu. Akan tetapi demikianlah cara Allah menunjukkan kuasa dan kasih karunia-Nya kepada orang yang mau taat kepadanya. Sikap Naaman menunjukkan kerendahan hati dan ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya membawa ia bertemu dan mengenal kuasa Allah dan pribadi Allah Israel, sehingga mata rohaninya terbuka. Dan sejak saat itu ia menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Demikianlah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita masing-masing, kita juga dituntut untuk taat dan rendah hati kepada Tuhan, serta turut melakukan perintah-Nya, agar kita juga dapat melihat dan merasakan kuasa serta kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Di luar Allah, kehidupan kita, kehidupan manusia penuh pemberontakan, kesombongan diri, mengandalkan diri sendiri yang membawa kepada malapetaka dan kesukaran hidup. Tetapi di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka hidup kita senantiasa mendapatkan sentuhan dan penyertaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman renungan yang menguatkan kami pada malam hari ini, agar dapat melihat, menyaksikan, serta percaya akan kebaikan, kuasa, dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus taat serta patuh, tunduk kepada kehendak dari firman-Mu. Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat. Berkati kami Tuhan di dalam tidur kami, jagalah tubuh serta roh kami. Hingga di esok pagi Tuhan, Engkau bangunkan kami, anugerahkan kesehatan hidup yang baru, nafas kehidupan, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami permuliakan nama-Mu Tuhan saat ini sampai selamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.